Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Waduh, semangat baru ya. Wah, nice. Mari kita mau siapkan hati kita, yuk. Kita mau memulai ibadah kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau dengar firman-Nya juga, kita mau tinggikan dan puji nama Tuhan kita. Amin. Mari kita mulai di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang untuk merendahkan hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan untuk mengenal isi hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan biar Engkau yang siapkan setiap kami Tuhan. Kami juga mau untuk menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar, memperkatakan firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Oke, saya undang semua untuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pasti menang, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Pasti menang, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
Sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, kasih tos dong kanan kiri. Oke. Oke. Silakan duduk dulu guys. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, 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 Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus kami rasakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apakah kami bisa membalas Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan? Hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena Kau Allah yang layak Tuhan untuk ditinggikan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Mari kita segenap hati lagi kita menyanyikan lagu ini. Mari kita mengucap syukur buat Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Dan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Biar segenap hati kami menyerukan Tuhan ucapan syukur kami untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Biar lidah dan bibir kami mengatakan bahwa Engkau Allah yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah ini seruan hati kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Mari kita naikkan pujian penyembahan untuk Allah kita. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh sampai hari ini ada Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Oh,
Engkau yang memberikan yang terbaik buat setiap anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kehadiran-Mu hari ini, di pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau mengerjakan begitu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku tahu Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin Dia yang kerjakan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang kami tahu Tuhan Kau kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut karunia-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
Amin. Bagiku, siapa yang percaya kata-kata dari pujian ini, bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dengan firman-Nya. Dia yang menggenapi janjinya, yang berharap dan percaya kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang menciptakan alam semesta dari timur ke barat, utara ke selatan, dan tidak pernah menjadi lelah. Teruna muda berlari-lari dan menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Bagaikan sayap burung Raja Wali yang terbang makin lama makin tinggi. Tuhan, kami mau termasuk bilangan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang bukan makin loyo, yang bukan makin menjadi lemah, kehilangan pengharapan, termakan, tenggelam di dalam kesibukan, di dalam kekhawatiran dunia ini. Tetapi kami mau termasuk bilangan orang-orang yang menanti-nantikan Engkau. Sehingga setiap kali Engkau hadir, hati kami begitu peka oleh karena kami mengharapkan dan menanti-nantikan Engkau. Biarlah umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini adalah umat yang menanti-nantikan Engkau. Sehingga kami sesuai dengan janji firman Tuhan diperbaharui kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Ini senang sekali bersama dengan rombongan Pak Catur ini ya. Wow, ada beberapa rekan-rekan kita ya yang tadi saya coba berkenalan, saya coba mengingat namanya. Tadi ada Ibu Catur, lalu Ibu Renata, Ibu Caroline, Pak Chandra dan Pak Erik. Ya, oke ya. Senang sekali suami istri setia melayani ini ya, pasangan saya berguru kepada mereka. Ini cocok ya, 3-3 begitu ya, bukan 3-2 tapi 3-3. Suami istri saling mendukung di dalam pelayanan dan kiranya demikian juga jemaat ASAF ya saudara-saudara ya. Pastikan suami istri ya bersama-sama melayani Tuhan karena itu berarti anak-anak juga akan melihat teladan dari kedua orang tua begitu ya. Dan sebelum saya serahkan ini kepada, wow kelihatannya kenal ini ya. Saya serahkan kepada Pak Catur ya. Saya sekali lagi senang dikunjungi, sudah lama ya Pak Catur. Ya terakhir karena ketemu di dalam pernikahan adiknya Stefani, Yosef waktu itu. Dan kami kemudian bisa terhubung kembali sebelum Covid dulu melayani. Dan setelah Covid puji Tuhan semua masih dalam keadaan hidup ya. Dan terus melayani Tuhan. Saya persilahkan untuk Pak Catur, mari kita berikan kesempatan. Welcome. Luar biasa, shalom. Kok gak semangat ini saudara. Shalom. Tepuk tangan yang beritu Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Kita sudah ada ketemu berapa hari saudara? 2 bulan ya? Udah saudara. Ya kita tiktokan masalah jadwal. Puji Tuhan hari ini ya kita bisa kumpul. Mestinya hari ini juga tidak bisa. Kemarin kita juga ngomong sama Pak Agus. Sudah tahun 2024 aja Pak. Ya karena minggu ini nggak bisa, November nggak bisa karena kami harus ke Israel saudara. Bersama rombongan semua. Ternyata di sana banyak rudal yang berjatuhan. Saya ngomong sama teman-teman, jadi sebetulnya kita ini masih bisa.
Di Pandaan itu bakso rudal aja saya makan saudara. Ya, granat kita makan. Tapi kita harus waspada dan firman Tuhan berkata kalau ada sesuatu harus lari. Artinya kita harus bijaksana. Puji nama Tuhan hari ini ya, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ngejak teman-teman kita juga yang satu ini ada dari Hong Kong. Jalan apa Pak? Gang Pitu kata saudara, ada yang dari Korea, wah luar biasa. Keluarga-keluarga ini bagaimana dia bisa memberi waktu untuk Tuhan. Yang dulunya dia gak mau memberi waktu, tapi hari ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Keluarga-keluarga ini bisa dirubah dan mau menyediakan memberi waktu untuk Tuhan. Mau dengar kesaksiannya? Saya undang ya Bapak dan Ibu Chandra, Ibu Caroline, ya boleh maju memberikan satu kesaksian luar biasa. Betapa hebatnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari Pak Chandra. Shalom, terima kasih atas kesempatan Bapak Pendeta Agus ya. Juga semua jemaat di sini. Saya kenal sama Pak Stefan ini karena kami toko cat. Jadi Pak Erik juga ini. Dulu kami saingan tapi sekarang bersatu di dalam Tuhan. Ya luar biasa Tuhan itu. Istri saya duluan aja yang mau bersaksi. Ya shalom, perkenalkan nama saya Caroline. Ya dulu saya menikah itu bukan secara Kristen, tapi saya kecil sudah Kristen. Tapi setelah saya punya 1 tahun menikah, saya sudah dikaruniai seorang putri. Dan sejak itu ada suatu rutinitas yang dialami oleh suami saya. Pagi dia harus antar saya ke kantor, terus siangnya dia pulang. Saya nggak ada, soalnya saya kan kerja. Sorenya saya dijemput pulang, terus dia berbuka toko lagi. Ya itu merupakan suatu rutinitas bagi dia dan dia akhirnya mulai bosan dan dia mulai kumpul dengan teman-teman di jalan-jalan. Dan sejak saat itu dia sering nggak pulang. Kalau saya tanya kenapa kok nggak pulang, katanya dia kerja. Setelah saya cari informasi, ternyata dia itu jualan sabu-sabu dan juga memakai sabu-sabu, sering pesta sabu-sabu ya, dan sering nggak pulang. Dan bahkan suatu ketika orang yang kena sabu-sabu itu kan otaknya agak miring ya, nggak benar otaknya. Ya, pada suatu ketika saya pergaulian dia sedang tidur dengan wanita lain di toko kami ya. Bagaimana ya perasaan saudara-saudara yang sudah menikah ya, pasti hatinya hancur, pasti aduh kok kecewa ya sama suami ya, kok begini suami saya. Akhirnya malamnya saya bertengkar hebat dengan suami saya ini dan saya pulang ke rumah orang tua saya. Dan malamnya saya dapat kabar dari temannya kalau suami saya ditangkap polisi. Saya ini rasanya, waduh kok hancur gini rasanya pernikahan kami ya. Baru 1 tahun 2 tahun menikah kok begini rasanya. Saya ini baru ingat kalau saya ini punya Tuhan yang luar biasa. Baru saya mohon ampun sama Tuhan karena saya sudah meninggalkan dia yang bukan Kristen pada waktu itu. Dan akhirnya saya bertobat, saya kembali pada Tuhan, saya meminta ampun sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keluarga kami. Dan setelah itu, setelah dia keluar 2 tahun penjara, dia keluar dari penjara itu, saya terus akhirnya mengadakan perkawinan ulang di gereja lokal di Pandaan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keluarga kami. Dan suami saya pulang dengan kondisi yang baik, lahir baru saudara. Mungkin tidak mudah, tapi ini mungkin dari suami saya yang cerita sendiri. Iya, memang saya terlahir dari keluarga non-Kristen. Jadi orang tua saya ini orang tua yang sibuk kerja, pulang kerja masih keluyuran sama teman-temannya. Jadi saya ini seperti kayak enggak terurus saudara ya. Jadi sejak kecil saya suka main sama orang-orang di jalan. Lalu remaja saya bertumbuh jadi orang yang nakal, suka hidup di jalan, mabuk-mabukan, berjudi, bahkan ya ada wanita seperti itu. Nah, satu ketika saya ketemu dengan mantan pacar saya ini, waktu itu saya masih belum menerima Yesus, masih belum punya Tuhan, tapi saya bisa bertobat karena saya punya pengharapan, istri saya ini yang calon istri saya pada waktu itu, saya berharap inilah sumber kebahagiaan saya. Jadi saya waktu tiba-tiba jadi baik, lalu singkat cerita kami menikah. Dan seperti yang dikatakan istri saya, kami terjebak rutinitas saudara ya, tidak pernah ketemu. Setiap pagi cuman ya sikat gigi, mandi, terus saya antar ke pabrik, lalu sampai malam saya pulang dia sudah dalam keadaan tidur. Tiba-tiba saya merasa kekosongan karena
sumber kebahagiaan saya yang saya harapkan ini ternyata kok membosankan begini pernikahan ini. Sehingga saya pikir daripada saya pulang toh juga dia tidur, ya wis ndak pulang aja sekalian. Nah, sehingga cerita kami, saya terjebak oleh narkoba sampai Tuhan itu sayang sama saya. Ndak lama saudara, kecanduan narkoba 9 bulan, saya dihukum penjara 2 tahun. Jadi abotan hukumannya saudara ya. Nah, tapi Tuhan itu baik, di penjara saya masih belum bertobat, saya masih mau balik no bondo ya, Tenglang itu gak mau rugi saudara ya. Pulang nanti mau bikin perusahaan yang lebih besar, mau bikin pabrik karena sudah kenal sama produsen dan segalanya. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa baik. Singkat cerita saya di dalam penjara itu bertemu dengan Tuhan secara ajaib dan Tuhan melepaskan saya dari kecanduan. Dan ketika pulang saya dalam keadaan sudah lahir baru saudara. Dan saya ketika kami mantu tahun 2022 kemarin, jadi sudah 2 tahun. Ketika mantu sebelum mengantar anak saya ke pelaminan, ke altar suci, saya diingatkan Tuhan untuk berterima kasih sama istri saya ini karena puji Tuhan karena dia memberikan kesempatan yang kedua. Karena dia memilih untuk tidak menyerah dalam keadaan berat sekalipun. Oleh sebab itu saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, saudara jangan menyerah, saudara tetap berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Ya, sekian. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya tadi masuk ke tempat ini begitu sukacita ya, saya lihat yang melayani kok muda-muda. Nah, jadi semua koko-koko ini yang melayani muda-muda ya. Jadi dalam pemikiran saya, waduh kok saya dulunya tidak punya kesempatan seperti saudara-saudari di sini yang bisa melayani Tuhan. Perkenalkan saya lupa tadi perkenalkan saya istri Erik dan istri saya Renata. Saya baru ngikut Tuhan Yesus itu 3 tahun lalu ya. Jadi 3 tahun lalu. Makanya tadi saya ada penyesalan dalam hidup loh kok baru sekarang saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya. Jadi saya sedikit bercerita pada waktu itu saya ya hidup hanya memikirkan bagaimana saya mengumpulkan uang, saya bisa membiayai keluarga saya bekerja dari pagi sampai malam juga ya. Jadi pada waktu itu dengan penuh dengan tekanan dan stres ya. Kalau mungkin Coach Stephen ini pernah ketemu saya di toko dulu dengan sekarang mungkin ada yang berubah ya. Kalau dulu saya mungkin ketemu dengan Coach Stephen atau yang lainnya sering mudah emosi. Jadi mudah terbawa emosi dan akhirnya begitu banyak orang-orang yang di sekeliling saya yang harus saya korbankan termasuk keluarga saya, anak-anak saya. Jadi orang-orang dekat saya yang memperoleh dampak-dampak negatif ya dari karakter saya. Sehingga pada waktu 3 tahun yang lalu saya mengalami begitu banyak masalah dan saya akhirnya hampir menyerah aja ya. Tapi Tuhan memanggil saya dan Tuhan menguatkan saya. Jadi pada waktu itu saya beberapa kali didatangi oleh Bapak Gembala di Pandaan sehingga saya akhirnya mau mendengarkan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi pada waktu itu Pak Gembala itu sering ke tempat saya, ke toko saya, terus kemudian sering menemui pada waktu setelah saya bekerja, dia sering menemui saya. Nah mungkin istri saya lebih tahu bagaimana karakter saya sebelum saya diubahkan. Jadi karakter saya begitu temperamen ya, jadi temperamen sekali dan
saya waktu dibaptis juga saya sudah berkomitmen bahwa percuma saya ikut Tuhan Yesus kalau saya sendiri tidak mau berubah. Jadi saya juga berpesan kepada jemaat semua di sini, bagaimana kalau kita mau ngikut Tuhan Yesus, kita juga mau harus diubahkan. Karena dalam hidup ini kita mau bisa bermanfaat buat orang lain, bisa melayani orang lain, bisa melayani Tuhan. Ya, jadi itu pesan saya supaya yang pertama, komitmen yang pertama kita ambil kalau kita sudah dibaptis, ya itu kita harus mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ya, mungkin istri saya mau bercerita lebih banyak lagi. Ya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Renata, anak saya 5, suami saya baru 1. Dulu suami saya ini keras sekali sebelum bertobat, waduh, wis nggak karu-karuan, rumah tangga kami itu berantakan nggak karuan ya. Seumpama, wis pokoknya wis, Stephen tahu, Pak Stephen ini tahu. Anak kami yang nomor 1 narkoba, yang nomor 2 anak kami 5 itu cewek 1. Nomor 1 narkoba, nomor 2 main game dan game saja cowok. Yang nomor 3 cewek satu-satunya, wes kayak tukang sulap, bisa ngilang-ngilang kesana kemari, dableke minta ampun. Anak saya yang nomor 4 sama main game dan game, tidurnya dibolak-balik. Tadi setelah subuh baru tidur, siang, terus nanti malam bangun game lagi, hanya itu yang dikerjakan. Lalu anak kami yang nomor 5 dipanggil oleh Tuhan karena sakit kanker. Dari situ kita baru berpikir, loh kenapa ini kok begini ya, keluarga kami kok begini ya. Saya dan anak hidupnya masing-masing tidak terlalu dekat, dan urusannya anak-anak sama orang tua hanya uang dan uang saja. Kita enggak memberikan anak-anak bekal yang baik buat anak-anak kami. Terus setelah anak kami yang nomor 5 dipanggil oleh Tuhan, baru kita sadar bahwa kita ini hidupnya keliru. Kita ini hanya mencari uang, tidak pernah mencari Tuhan. Terus dari situ tidak lama anak kami yang narkoba dan tinggalnya tidak jauh dari sini, kita ketahuan anak saya memakai narkoba dan kita bawa pulang. Akhirnya 1 minggu di Pandaan, lalu kita bawa ke Jakarta, kita rehab di rehabilitasi Bogor. Dan puji Tuhan dapat tempat rehab yang bagus juga, kan banyak juga rehab yang enggak terlalu ketat, tapi di situ ketat sekali. Dari situ keluarga saya baru bisa bersatu, baru bisa kumpul lagi. Karena apa? Tidak semudah itu kita sudah masuk situ kita telepon seenaknya, enggak loh. Kita ini hanya boleh jatah 1 minggu telepon 1 kali. Dari situ kita kumpul sama anak, ayo nanti boleh teleponan sama Koko Rio. Itu pun telepon bukan pakai HP tapi pakai telepon rumah. Jadi kita juga enggak bisa video call apa. Nah dari situ kita bisa merasakan betapa sudah kehilangan anak 2, yang 1 meninggal, yang 1 pun direhab. Rehab itu tidak beda jauh dengan masuk penjara, kita tidak seenak-enaknya menjenguk dia. Pokoknya nggak bisa seenak-enaknya lah ya, kita harus ngikutin peraturan di situ. Lalu setelah kita sudah bersatu lagi sama anak-anak, mulai dekat sama anak-anak, lah dari situ saya ini ya tetap aja suami saya ya koras, pokoknya marah terus. Saya bekerja di Surabaya, setiap hari PP Pandaan Surabaya. Lalu saya ini saking nggak kuat setiap hari itu suami saya telepon sama anak saya nomor 1 ini, nomor 1 itu, nomor 2 ini, pokoknya penuh dengan masalah. Belum nanti Pak Stephen kalau ke toko ini, waduh kok Eri ini harus dibayar, aduh tambah pulang, aduh Stephen ini nagih meneh, itu juga bikin suami saya marah-marah. Terus saya sampai, waduh wis gak kuat aku Tuhan jadi bojone. Saya memutuskan wis tak minggat ae, sudah sering. Wis tak bunuh diri aja itu sudah sering. Setiap hari saya kayak aduh urip kok gak ono artine anak ngene, bojo gini. Sampai di suatu hari di tol itu saya tak pikir,
wis mobilku iki tak tabrakno ae ta. Mulai yo gak ono gunane lho. Bojo kayak ngene, anak kayak gini, tidak ada damai sukacita di rumah itu. Lalu saya kadang-kadang berpikir wis tak mencolokno nang gonong ae tak gak usah tak rem mobilku tak bablasno mati wis biarno dirasakno ngeramut anak dhewe ya apa. Gitu. Pokoknya saya ini putus asa, seolah-olah saya ini enggak punya Tuhan. Terus saya mikir banyak waktu di jalan tuh bisa mikir, aduh kok ngene. Lalu akhirnya saya ini ingat, saya ini punya Tuhan. Yang dulunya saya Kristen sudah 20 tahun lebih, saya buka salon. Kalau salon kan hari Minggu, Sabtu itu rame. Saya tuh enggak rela meninggalkan waktu saya bekerja untuk ke gereja itu ndak rela. Waduh iki minggu ngelek cuan iki wis ojo nang gereja, Ke gereja pun saya nanti belum doa firman, saya sudah cabut wis baca IG iki wis dinteni wong akeh. Waduh duit. Nah, dari situ itu saya ndak pernah mendapatkan apa-apa. Pergi gereja ya mek nang gereja tok mulai. Saya ndak pernah dapat damai sejahtera di hati saya. Saya ndak ngerti kalau Tuhan Yesus itu ndak sampai gimana ya, kita ini perlu Tuhan Yesus gitu loh. Kita ndak hanya wes tekoe nang gereja kayak pantas-pantasan. Tuhan ndak butuh itu. Tuhan itu butuh hati kita yang ikhlas dan benar-benar mau menyembah Tuhan. Dari situ saya minta ampun sama Tuhan. Aduh wes berdoa-doa. Lah kok ya doa saya ini dijawab. Tuhan itu masih baik sama saya. Saya dipertemukan seorang pendeta, akhirnya singkat cerita suami saya dibaptis dan bertobat. Lah dari situ saya merasakan kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh, itu Tuhan itu pasti memperhitungkan. Tidak pernah Tuhan itu mau punya hutang sama kita. Lalu tidak lama sudah hati saya mulai agak tenang. Pelan-pelan anak saya dipulihkan. Terus yang narkoba itu selama hampir 1 tahun. Terus kembali pulang. Sekarang sudah hidup normal dan sebentar lagi punya anak. Sudah menikah. Terus yang nomor 2 ini masih belum. Kita masih berjuang terus minta supaya Tuhan ubahkan. Anak saya yang nomor 2 ini sik luput. Karena apa? Setiap kali kita bilangin nang gereja berdoa pakai seolah-olah dia itu tidak percaya adanya Tuhan gitu loh. Tidak percaya juga kalau Tuhan itu maha besar, bisa mengubahkan semua itu. Anak saya nomor 2 tidak percaya. Bahkan sudah sering kali anak saya nomor 2 ini celaka, yang tabrakan mobilnya sudah diselamatkan Tuhan. Yang urus pekerjaannya pun gagal, itu tetap anak saya belum percaya. Kalau kamu mau bertobat, kalau kamu mau baik, itu pasti Tuhan akan tolong. Itu anak saya belum percaya. Dan puji Tuhan anak kami yang cewek yang kayak tukang sulap itu sudah punya anak 1 dan sudah punya suami yang baik juga. Anak saya yang nomor 4 juga udah diubahkan oleh Tuhan. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa tidak ada yang sia-sia di hidup kita kalau kita ini mengandalkan Tuhan. Jadi dulu itu kita hidup selama 50 tahun itu sudah keliru, sudah nggak pernah percaya sama Tuhan, nggak pernah. Ya sekarang hidup kami berdua seperti pacaran terus, sukacita terus. Sing dulu nih bojo kayak galak itu ya, waduh sekarang sudah lembut Bapak Ibu. Semua berkat kebaikan Tuhan. Ya begitu saudara-saudari, jadi kita boleh saja mengenal Tuhan Yesus, tetapi kita juga harus mau mengikuti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita ya. Jadi termasuk saya juga dari dulu kenal Tuhan yang namanya Tuhan, tetapi apakah kita pakai Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita kan? Itu yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam hidup ini kita mengandalkan Tuhan? Enggak. Anak saya juga tahu, percaya Tuhan Yesus, tetapi apakah di dalam perjalanan hidupnya dia tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara? Saya membaca firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah itu yang penting buat kita. Jadi boleh ada masalah di dalam hidup kita, tetapi di dalam Tuhan kita punya kekuatan. Nah itu, jadi saya berterima kasih juga
saya bertemu Bapak Agus Catur Gunawan ini yang selalu mensupport kami di dalam pelayanan pun kami bisa bertumbuh di PD Elohim. Terima kasih Pak Agus dan juga Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya pada pagi hari ini untuk memberikan berkat Tuhan. Terima kasih. Hari ini setelah ada lagi ya, Ibu Vivin, ada ya Ibu Vivin ya. Nanti next pasti pasti ada jadwalnya lagi untuk kesaksian bagaimana terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang luar biasa. Ya, kesaksian Pak Chandra masih banyak lagi, Saudara. Di penjara bagaimana diproses, bagaimana dia ya harus memberi ini, semuanya sia-sia. Tapi saat ini saat kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan disenangkan. Tepuk tangan yang beri itu Yesus kita. Saudara, memberi bukan hanya sekedar kita memberi, pokoknya saya datang ke gereja, aku beri, aku pulang. Tapi yang Tuhan mau hati kita. Ya, Tuhan mau hati kita. Kita lihat di Lukas 6 ayat 38 ya. Yuk sama-sama kita baca. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Ini janji firman Tuhan yang luar biasa. Saat kita mau menabur, ada pujiannya, "Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima." Jadi saudara, pujiannya ini dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar. Artinya apa? Sampai kita meluap penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Saat kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sering kita memberi, saudara, memberi bukan berarti bicara tentang berkat. Katakan 2, 3. Memberi bukan bicara tentang berkat. Pokoknya aku memberi, katanya Pak Pendeta, kalau aku memberi akan dikembalikan berapa? 100 kali lipat ganda. Wah, enak ini. Daripada kita main judi, lebih baik ke gereja. Kok bisa? Dikembalikan 100 kali lipat ganda katanya. Ya, luar biasa kalau ke gereja ini. Pak, aku kecewa. Aku ngasih segini, gak cuan nih Pak, gak balik malahan. Masih tekor saudara. Karena motivasi kita memberi hanya untuk mencari berkat. Tapi firman Tuhan mengatakan orang memberi adalah orang yang berbahagia. Katakan amin. Orang yang memberi adalah orang berbahagia. Kemarin saudara sore kami besok seorang teman kami, teman sepelayanan, ya udah usia 82 tahun. Ada di salah satu rumah sakit di Surabaya, dan di situ kami ngobrol-ngobrol sama anaknya juga. Bagaimana Pak kesan dan pelayanan? Dia bicara sama saya. Saat kita memberi waktu kita, memberi tenaga kita, harta kita untuk Tuhan, menyenangkan, bahagia luar biasa. Karena beliau ini merintis pelayanan yang ada di kota perbatasan Malang sampai Lumajang. Ya, kami kemarin rombongan juga ke sana, ya 3 minggu yang lalu mungkin kita ke sana. Ternyata betul, ya. Naik ke pegunungan, masih jauh kok, masih jauh, tenang, masih jauh, sudah dekat saudara. Waktu dekat kita masuk, kita lihat ya kalau naik ke puncak gunung tinggi sekali ya. Kulihat pohon ya, pohon cemara. Ini yang kita lihat, tebing dan jurang, pas satu mobil. Ya kita lihat kanan jurang, di sebelah kiri tebing, saya tanya masih jauh, dekat ya. Kita ngomong, kiri kananku ada jurang, kiri kananku ada jurang. Takut Pak? Enggak, ya Tuhan tolong. Padahal saya nyetir sampai Tuhan tolong Tuhan. Sungguhan tak Tuhan pelayanan ini. Terus, ini saya bayangkan kalau pas kita berpapasan, ya mungkin kita bisa adu kekuatan saudara. Gak bisa, ini jurang. Saya pulang melihat perjuangan si bapak ini tadi, iya Pak. Dia berkatakan, aku memberi ini loh. Hatiku udah bahagia. Kadang pulang dari tempat itu jam 7 malam. Jam 7 malam Pak. Siang aja sudah ngeri, apalagi jam 7 malam. Itu aku lakukan sudah puluhan tahun. Tapi aku ini berbahagia. Wah, kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ada ayatnya.
Dikatakan dalam segala yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa engkau dan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Jelas dikatakan. Lebih berharga, lebih berbahagia kita memberi daripada menerima. Berapa waktu kita seringkali mengeluh, Tuhan, kapan ya Tuhan aku terima berkat-Mu? Aku sudah memberi yang terbaik, aku sudah memberi. Kapan Tuhan aku menerimanya? Saya mau katakan, saat kita selalu bermotivasi seperti itu, kok gak ada jawaban, kita rubah doa kita. Terima kasih Tuhan. Saat aku memberikan terbaik, ada sesuatu kebahagiaan yang aku miliki. Ya, dari kesaksian Pak Chandra, Pak Erik, kelihatannya mereka bersusah payah, ya, memberi untuk anak, memberi, tapi lupa kalau yang memberi untuk Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Tapi saudara lihat kesaksian tadi ya, luar biasa. Boleh nanti kapan Pak Agus diundang lagi untuk kesaksian di penjara. Siapa yang pernah di penjara? Oh belum pernah, ya ngeri jangan sampai ada saudara. Lebih baik di tempat ini, ya kita duduk diam mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar dasar alasan kita memberi untuk Tuhan itu apa sih? Ya, kenapa kita harus memberi untuk Tuhan? Ada dasarnya. Ayo kita lihat di Matius 26 ayat 6-7. Ya, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, memberi sebagai penyembahan ini bagaimana. Ketika Tuhan Yesus berada di Betania, di rumah si Simon si kusta, Pak Simon sudah disembuhkan dari kustanya. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa buli-buli pualam berisi apa saudara? Minyak wangi. Bukan sembarang minyak wangi, tapi firman ini mengatakan minyak wangi yang sangat mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk makan. Betapa kagetnya hari itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba seorang wanita, ada yang menerjemahkan wanita ini adalah Maria. Ya, tahu-tahu datang kepada Tuhan Yesus yang lagi duduk asik-asik makan. Bawa satu minyak perempuan ini, ya, kemudian membasahi kepala Tuhan Yesus dengan minyak ini. Semua lihat, ngapain cewek ini? Wih, minyaknya harumnya luar biasa. Dari kejauhan 10 meter sudah bau minyaknya. Ternyata minyak yang dibawa bukan minyak asal minyak. Dikatakan firman Tuhan ini adalah minyak yang mahal. Tahukah saudara, apa yang Maria perbuat ini? Karena Maria menyadari apa? Bahwa yang dia persembahkan ini tidak sebanding dengan pertolongan Tuhan yang ia terima. Saudara, berapa banyak hari ini kita, Tuhan, bagaimana hidupku? Tuhan, bagaimana hidupku? Tapi kita mau belajar sama Maria, mempersembahkan yang terbaik. Artinya apa? Kita nggak sanggup membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mulai dari kecil sampai hari ini Tuhan memelihara dengan luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita, seakan-akan kita merasa kita ditinggalkan. Enggak. Kalau saudara saya hari ini ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Haleluya. Maria ini saya katakan berani bayar harga. Amin. Maria berani bayar harga. Karena dia menyadari apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupannya. Gak sebanding dengan apa yang dia beli saudara. Ya, sudah merasakan pertolongan yang luar biasa. Sehingga Maria berani bayar harga. Karena Maria sadar bahwa tanpa kasih Tuhan Yesus, dia tidak bisa lepas dari 7 roh jahat. Dia kerasukan dengan 7 roh jahat. Uangnya sudah dihabisin untuk tabib, segala orang yang dia jumpai untuk menyembuhkan dia. Tapi semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Waktu Maria mendengar Tuhan Yesus ada di rumah Simon yang orang kusta itu, dia tahu dia harus segera datang. Karena dia tahu siapa Yesus ini saudara. Yang sudah menyembuhkan waktu itu. Maria sadar. Dan kedua Maria ini sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada masa depan. Kesaksian Bu Renata. Rasanya gak ada masa depan bagi kelima anaknya ini. Gak ada masa depan lagi rasanya. Tapi waktu kita sadar
Semua ini berasal dari Tuhan. Maria mengatakan, pengorbanan yang aku berikan pada Yesus tidak ada artinya apa-apa. Terlebih korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah bagi saudara dan saya. Kita harus sadar bahwa tanpa Yesus tidak ada masa depan. Kelihatannya enak. Ya, kelihatannya enak. Pak, orang dunia itu enak. Dia gak kenal Yesus, dia gak kenal siapa juru selamat. Tapi hidupnya enak. Karena kita lihat dari casing, kita lihat dari luar saja. Tapi bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya? Yang dikatakan Bu Rena tadi, ruwet, saudara ya. Ruwet, runyam. Seperti ya benang yang kusut itu saudara. Runyam, kusut. Seolah-olah mau mengembalikan lagi susahnya minta ampun. Tapi ada janji firman Tuhan berkata, saat kita letakkan dalam mezbahnya Tuhan, artinya apa? Saat kita letakkan hidup kita berserah pada Tuhan, Tuhan buat beres dengan luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Karena Maria sadar tanpa Yesus tidak ada masa depan. Maria sadar tanpa kasih Tuhan, tubuh dan jiwanya ini akan binasa. Bahkan kekayaan, duitnya semua tidak bisa menyelamatkan, saudara. Berapa banyak kita menyadari waktu COVID kemarin, ya ada satu perusahaan dia datangi rumah sakit, dia sumbang oksigen, ya wah luar biasa. Si pemiliknya kena COVID, saudara. Bagaimana hartanya bisa menyelamatkan? Bagaimana dok sembuhkan papaku? Kalau bisa papaku sembuh tak beli rumah sakit ini. Wah, saking duitnya tidak bisa dihitung, saudara. Tapi tidak bisa menyelamatkan. Saya katakan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Maria menyadari kekayaan apapun yang dia miliki tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Satu firman yang Maria tahu, bahwa Yesus sendiri yang berkata. Oleh sebab itu dia membawa yang terbaik, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bahwa dia katakan ini tidak seberapa Tuhan Yesus, ini tidak seberapa Rabi dengan pertolongan yang kau berikan dalam hidupku. Saudara, selagi kita masih hidup ini kita boleh kembali lagi. Kembali ke Yesus. Kalau tukul kembali ke laptop, kita kembali kepada Yesus. Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Tanpa dia kita gak bisa, kita gak mampu kok. Ya. Kita di marketplace, di pekerjaan semuanya kita gak mampu. Kita bisa dengan kepandaian kita, dengan kehebatan kita, ya, kecanggihan kita. Wah, aku mampu, aku bisa. Di tengah jalan banyak kegagalan, saudara. Dulu sebelum saya bertobat, istri saya, ayo ke gereja, ayo ibadah, serahkan pada Tuhan. Berangkat sendiri. Gereja gak bisa menyelamatkan untuk kita kirim barang ini. Tapi dengan kerja keras saya bisa. Ya, dalam hari Minggu itu juga, di hari pemberhentian itu juga saya tetap kerja. Luar biasa, sampai malam gak berhasil. Kenapa saya pikir lagi, putar terus otak ini, diputar terus. Ya, sampai apa? Berapa kali istri saya ajak, saya bilang tidak bisa. Karena waktu ini sangat berharga. Saya memberi yang terbaik buat klien saya. Ternyata Tuhan gak mau. Tuhan kepingin hati kita yang kita berikan untuk Tuhan. Amin saudara. Ini loh saudara. Saya baru menyadari, iya Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus, saya masih terikat oleh roh. Roh apa? Roh kebinasaan saudara. Roh apa? Kerakusan, ketamakan. Yang menarik kita, yang seolah-olah kita gak sadar kita ditarik oleh roh-roh jahat ini. Kita tidak sadar, ngapain ke gereja, ngapain kamu ibadah, ngapain kamu habiskan waktu untuk FA dan sebagainya. Kita keterikatan oleh roh ini tadi. Saya berkata terima kasih Tuhan, kau sudah bebaskan. Hanya Roh Kudus, roh dari Allah Bapa yang menguatkan saya. Dan saya menyadari tanpa Tuhan Yesus tidak ada masa depan. Kelihatannya baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi jurang ada di depan. Tapi kalau kita kembali lagi kepada Tuhan Yesus, tidak sampai karena satu hal. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku. Saya mau katakan, ku tak mau jalan sendiri. Saya bersepakat sama istri saya,
Katakan, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Seperti Maria ini. Hari ini ayo kita perlu Yesus. Ceplek kanan kiri, katakan suami istri yang bawa pasangan ceplekan sing keras. Kita perlu Yesus untuk masa depan kita. Karena kekayaan bocah percuma. Ya, nggak bisa memberikan keselamatan. Ya, hari ini ada satu teman kami pengusaha dipanggil Tuhan secara mendadak kemarin. Ya, bagaimana kita bisa siap? Minggu kita masih pelayanan membaptis. Hari Rabu dipanggil Tuhan. Kalau kita siap, kita tenang ya. Rumahku ada di sana. Siapa yang sudah siap pulang ke rumah surga? Tidak ada ternyata ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, bila rumahku sudah jadi, dikontrakkan dulu saja. Ya, atau direnov lah Tuhan Yesus. Ya, karena aku masih ada kerjaan di sini, saudara. Ayo nak kembali, Tuhan Yesus nggak bisa diperpanjang, stay lagi, saudara. Ya, tapi hari kita nyadari kita semua ada waktunya. Tapi tenang, di dalam Yesus kita bertemu terus sampai di surga kelak. Amin, saudara. Yuk, yang kedua kita belajar bagaimana seorang yang memberi dengan luar biasa. Kita bicara, kita ada satu janda, bukan janda kembang, saudara. Ya, janda yang ada di Sarfat, bagaimana dia memberi yang luar biasa. Yuk, sama-sama kita baca di 1 Raja-Raja 17. 10-11. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Karena ada satu perintah dari Allah, pergilah kamu ke Sarfat. Setelah Elia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, seorang janda ini mungkin waktu itu, ini siapa sih? Pertama minta aqua, ya, tahu-tahu minta burger, saudara. Ini maunya gimana sih? Ya, dia nggak tahu orang ini. Kalau saya itu meyujian, saudara, tidak ada duit, ya. Lagi bokek nih, nggak punya duit, lagi habis dompetnya kosong. Apa nggak tahu tamu satu ini, saudara? Saudara, dia lakukan dan dia lakukan. Saya percaya janda ini merenung. Siapa seorang yang berani-beraninya minta pertama air, minta roti, tepung aja aku nggak punya, apalagi minyak, apalagi ini dan lain sebagainya. Tapi si janda ini, dia mengingat, oh namanya Elia. Memang di Alkitab tidak disebutkan Elia mengajak berapa bujang yang ke sana. Pasti si bujangnya ini sudah ngomong-ngomong, dia belum tahu ya. Siapa Elia itu? Oh, yang membinasakan 450 Nabi Baal itu loh. Oh, ya. Si janda Sarfat ini, dia mau memberi sebab dia mendengar sesuatu dari firman. Dia tahu siapa yang menyuruh, saudara. Dia tahu yang menyuruh ada Allah yang luar biasa. Dia punya seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia mau melihat sesuatunya dan apapun yang dia kerjakan dia percaya. Aku tahu siapa yang suruh. Janda Sarfat ini menangkap sesuatu dari firman. Pagi ini kita datang ke tempat ini. Waktu kita mempelajari, kita lihat, kita pahami bagaimana seorang janda yang tidak ada artinya. Tapi dia mau memberi. Apa saudara? Memberi dengan ketulusan, dia lakukan. Karena kita tahu saat kita memberi dengan ketulusan hati saat hari ini. Katanya kita memberi tenaga kita untuk menjadi asyir. Shalom, selamat datang. Mungkin tadi ada yang main sound system, mixing, ada yang main musik, WL, singer. Ya, butuh waktu juga, butuh latihan, butuh segalanya. Tapi waktu kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, saudara juga tahu, aku tahu. Apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan pilih dalam hidupku untuk aku melayani tempat ini. Ada rancangan rencana Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Ada satu rencana yang luar biasa. Ya, saya undang Pak Chandra, Pak Erik, Bu Vivin boleh hadir ke tempat ini. Ya, kelihatannya waktunya habis. Pagi-pagi sudah berangkat. Tapi percayalah ada rencana Tuhan yang luar biasa. Untuk kita saling menguatkan. Ya, yang lemah dikuatkan. Oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Amin. Kuasanya dihancurkan.
oleh darah anak domba. Oleh siapa? Kesaksian saudara hari ini. Ya, ini anaknya Pak Erik nomor 2 kan tinggal di sini Surabaya Pak ya. Di Citraland. Boleh teman-teman yang muda-muda tempat ini, boleh minta teleponnya Pak ya. Nanti dibesuk sama Pak Agus juga ya. Berikan kesaksian. Hai bro, bagaimana? Ya, hari ini ada sukacita luar biasa, ngopi dulu ya. Bingung mikir cicilan. Ngopi. Ya, itu kan ada lagunya Saudara. Ngopi sambil kita sebarkan bahwa hanya Yesus yang memberi kekuatan, yang memberikan masa depan bagi kita. Tapi kita masih muda bro, bukan masalah usia. Ya, usia boleh beda, tapi semangatnya yang luar biasa. Kita di sini semuanya Cilacap Probolinggo. Tahu Cilacap Probolinggo? Usia di atas gocap, tenaga njinggo. Ya. Usia di atas 50 tapi semangatnya lihat tadi ya. Wah, badannya six pack. Wah, cuma saya yang one pack Saudara. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita ada semangat luar biasa. Nah, ini Saudara, firman yang sama juga didengarkan oleh Musa. Siapa Musa ini? Seorang yang gagap yang tidak bisa apa-apa. Dia berkata, Tuhan, benarkah kamu akan menyuruh aku membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tahukah Tuhan aku ini gak mampu? Tapi Musa menangkap sesuatu dari firman. Dan dia berkata, aku mau memberi yang terbaik. Ya, kita lihat di Roma 9 ayat 15. Firman yang sama ya Saudara, yang diterima oleh Musa seperti janda ini. Di Roma 9 ayat 15 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saat janda Sarfat ini bermurah hati, memberikan belas kasihan kepada nabi ini, Tuhan pun memberikan belas kasihan. Dan dia dilimpahkan, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar. Sampai si janda ini bisa melunasi hutang-hutangnya. Masa depan yang kelihatan suram bagi seorang janda ini. Tapi ada Tuhan yang ada di dalam rumahnya. Sehingga dia menerima berkat yang luar biasa. Kerajaan bangsa Israel orang yang terjajah sebagai budak Saudara. Gak bisa keluar. Tapi saat Musa memberikan yang terbalik. Ya, dia menaruh belas kasihan kepada bangsa Israel. Dan firman ini mengatakan Allah juga memberikan belas kasihan. Saat kita mau bermurah hati, terlebih Bapa yang di surga akan bermurah hati kepada saudara dan saya. Amin Saudara. Karena ada kemenangan yang luar biasa yang kita terima hari ini. Kita bukan orang-orang yang seperti orang biasa. Tapi dikatakan aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Wah, kalau kita, saya dan saudara ini anak raja, berarti kita adalah pangeran. Ceplek lagi kanan kiri. Kamu pangeran ternyata. Ya, kalau pangeran kita tidak hanya minta dikasihani, aku minta, enggak. Tapi kita akan memberi. Katakan 2, 3, memberi. Ya, kita bukan utang tapi utangi. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah saat kita mau memberi sebagai penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita akan belajar ya bagaimana Habel ini persembahannya ini loh diterima. Sedangkan Kain enggak. Yuk kita baca. Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada siapa? Tuhan sebagai korban persembahan. Sedang Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dikatakan Habel memberi yang terbaik. Katakan 2, 3, memberi yang terbaik. Buah sulung dia berikan kepada Tuhan. Kalau Kain sebagian dari hasilnya, kasih untuk Tuhan saja. Kasih supaya Tuhan senang. Beda perlakuan Habel. Tuhan, aku beri yang terbaik untuk engkau. Kambing, domba dan sebagainya yang sulung, yang gemuk, yang tambun aku persembahkan. Beda gak saudara? Ambil saja sudah ya untuk Tuhan. Sama kita berkata, Tuhan ini hasil buah sulungku.
aku persembahkan kepadamu. Waktu kami pertama kali buka usaha bersama istri saya, ya, dulunya saya kalau suruh memberi untuk Tuhan, saya ngomong sama istri saya, kamu lihat bagaimana pembukaan giro saudara, ya, tinggal ngisi. Kalau kita beri untuk Tuhan dulu, bagaimana besok kita akan ngisinya ini loh, saudara. Ya, secara rasional kita berpikir, kalau kita beri untuk Tuhan dulu, bagaimana kehidupan kita, bagaimana dengan anak-anak kita, mana mungkin. Tapi istri saya menguatkan, sudahlah, kasih yang terbaik untuk Tuhan, kasih buah sulung untuk Tuhan. Daripada ramai, okelah kasih aja. Saudara, hal-hal yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita harapkan dalam hati kita, Tuhan loh sudah sediakan dengan luar biasa. Di tengah-tengah kita pelayanan, istri saya berkata, waduh lupa, besok kita harus bukaan, kita harus bayar ini. Aduh, pinjam saya Pak. Mau kembali Pak Erik belum kenal saya, saudara. Mau tak telepon sungkan, mau gak kenal, saudara. Ya, waduh, kembali Pak Agus saja yang di SAF ini, saudara. Ya, gak bisa Pak, aku lagi bisnis ke luar negeri. Waduh, ngebalas kembali, Ko Stephen ya. Wah, masih belum kenal juga, saudara. Bagaimana ini? Saya katakan, Tuhan, duitnya ini untuk besok gak ada. Bagaimana bisa nih Tuhan? Kembali lagi seperti Maria, Tuhan yang pegang masa depan saya. Di situ saya masih telepon lagi, karena ada satu teman yang ada di Jogja yang kecelakaan. Kita harus telepon dan ngajak beberapa teman naik kereta. Istri saya berkata, ini jamnya sudah mepet, karena pagi jam 10 bisa sudah ditarik. Ya sabar sih, kita masih ngurus lagi. Habis ngurus kita telepon lagi. Sudah ya Pak ya, kita akan berangkat ke Jogja sekian untuk pelayanan lagi. Saudara, ada telepon masuk, istri saya yang terima. Halo, ya halo, pagi. Ya. Duh, ada si telepon tapi bahaya saudara ya. Kayak seperti sakit jantung istri saya. Tidak mungkin. Siapa lagi? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Hati saya, suwe Tuhan Yesus baik. Ya, kita kadang kurang baik, saudara. Puji Tuhan. Ada tukang di rumah, Bu, wonten apa? Yesus kilo dahsyat. Oh nggih, katanya. Setelah itu, ayo Pak, kita datang segera ke satu bank ini. Kenapa? Ada uang yang harus kita terima sekian. Ayo wes, kamu belum mandi? Gak usah mandi, kesuwen, salah hilang duitnya, saudara. Ya ki, orang tenglang ya, gak gelem rugi. Ono kesempatan, ono duit langsung, gak usah mandi, gampang sudah. Ya, kemudian kita cuci muka, gak sempat mandi, saudara. Cepetan, nanti setelah diambil orang, saudara. Kemudian kami setelah berkemas-kemas kita berangkat ke bank ini, dan bank ini menyatakan ada uang sekitar 100 juta yang harus saya terima. Hari itu juga, gak mungkin, dari mana? Kita sendiri masih belum dapat kabar dari pusat Jakarta. Istri saya loh, tapi kita gak ada segini. Sudahlah Bu, ini ada uang ini. Saya jawab, terima wae, kesuwen, sikat ya saudara. Ketimbang berubah pikiran kepalanya ini saudara. Akhirnya kita harus tanda tangani dengan uang senilai segitu saudara. Kita langsung oper ke bank yang kita buka giro. Dan sampai pas selesai kita pulang, nilai yang kita buka hari itu dan yang kita dapat hari itu juga kok klop ya saudara. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Saya kemudian katakan lagi, Tuhan, kok gak ada susu tahu susu itu? Kok gak ada lebih nih ya Tuhan? Kata istri saya, oh kamu iki cik rakuse, enggak bayar transport untuk makan dan bensin saudara. Ya, saya baru sadar. Ternyata saat kita letakkan hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin hidup kita dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Saat kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pun gak nanggung memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau hari ini kita masih ada waktu, ayo jangan sia-siakan waktu kita. Ada pujiannya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kami bersama tim, ya kita datang ke Banyuwangi, rombongan kita pakai kereta api ya, di gerbong, masuk bawa kereta saudara. Ya, kita berangkat ke Banyuwangi, kita datang ke Caruban, kita datang ke Nganjuk. Kita bukan datang dengan tangan hampa gini saudara, tapi kita berikan yang terbaik dalam pelayanan itu. Ya, kita ke Solo 3 hari ya,
Jumat, Sabtu, Minggu. Kelihatannya waktu terbuang, bukan waktu saja duit terbuang saudara. Kita harus berkorban karena di gereja itu butuh juga bantuan, butuh dana juga. Yang kita layani bukan gereja yang gede-gede, tapi gereja yang kecil-kecil. Banyak di sana yang harus kita berikan yang terbaik. Kita katakan percaya Yesus, Yesus berikan pertolongan luar biasa. Bulan kemarin kita datang ke kota Semarang. Kita kumpulkan berapa gereja di tempat itu, kita berkati bersama papanya Fani sama mamanya juga. Ya, kita rombongan ke sana juga. Terima kasih buat Fani juga. Kemarin saya lihat masukkan memberi yang terbaik ya. Fani bersama suami juga saya lihat ada namanya ya untuk mempersembahkan yang terbaik. Tidak apa-apa. Memberi bukan berarti kita minta berkat. Amin. Memberi karena kita tahu Yesus yang menuntun masa depan saudara dan saya. Kalau kita mau hitung-hitungan Tuhan, ya, wong Dia loh Allah pencipta langit dan bumi. Masakan saudara punya utang berapa miliar Tuhan gak bisa nutup. Bagi Tuhan murah banget. Katakan 2, 3, murah banget. Sama tangan segini saudara, murah banget saudara ya. Bagi Tuhan murah banget, gak ada artinya apa-apa. Saat kita memberi terlebih dahulu untuk Tuhan. Dan dikatakan persembahan Habel diterima karena Habel mengutamakan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Kesempatan yang luar biasa, saudara masih sehat, masih energik, masih produktif. Tidak ada kata terlambat. Tadi Pak Erik sudah terlambat, tidak. Ya, masih ada kesempatan yang luar biasa. Masih banyak ladang-ladang yang harus kita tuai. Banyak jiwa-jiwa yang harus datang kepada Yesus. Kalau kita gak mau belajar memberi, bukan berarti duit saja. Memberi dengan kasih, memberi dengan sukacita, memberi dengan kesaksian kita. Ini luar biasa. Berapa kali kami ke Kediri, kami 2 hari ke Kediri pelayanan bersama hamba-hambanya juga ini. WA masuk, terima kasih Pak, ternyata kesaksian luar biasa. Saya pikir keluarga saya saja yang paling hancur di dunia ini. Ternyata ada keluarganya dari Pak Erik, Bu Renata, lebih parah dari saya. Kalau Pak Erik, Bu Renata saja kesaksiannya sudah dipulihkan, apalagi keluarga saya pasti dipulihkan. Waktu di Solo, Pak Chandra ternyata mantan narkoba. Waduh, sampai jadi bandar di Rutan ya Pak ya. Di Rutan pun masih bisa jadi bandar, pasang telepon dan sebagainya. Saya loh masih ditangkap dengan status yang kecil aja. Saya kecewa sama Tuhan. Tapi dengan kesaksiannya Pak Chandra aku mau didoakan. Benar saudara, setelah kita KKR minta didoakan spesial oleh Pak Chandra. Kalau Pak Chandra diberkati, dipulihkan, aku pengen diberkati Pak. Amin saudara, oleh kesaksian kita. Saat kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan khawatir, anak cucu kita ini diberkati. Anak cucu orang benar firman mengatakan tidak akan meminta-minta. Minta Pak, sepuran nih Pak, enggak ada. Anak cucu kita dikatakan di firman Tuhan, perkasa di bumi. Tepuk tangan yang berarti Yesus kita. WL Singer boleh pemain musik boleh maju. Saudara, ayo hari ini kesempatan yang terindah. Kita mau memberikan terbaik. Karena memberi adalah satu penyembahan. Seperti wanita yang ada di firman Tuhan, yaitu Maria. Memberikan sebagai penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kebaikan cinta kasih yang luar biasa. Hari ini ayo kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh katakan, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik. Kami berikan terbaik hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Sama-sama katakan, di hadapan tatap Yesusku, oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa
bawa kepadamu, bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Terima kasih ya Bapa, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Haleluya. Takkan pernah ku bawa, haleluya, selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati. Terima kasih Bapa, di hadapan tatamu Yesus, tu terimalah. Haleluya. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Musik terus boleh mengalir, sembah Dia. Saudara boleh angkat tangan, saudara katakan, inilah kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, memberi sebagai penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena kami gak bisa membalas kebaikan, cinta kasih, pertolongan yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami mengandalkan ego kami, yang seringkali kami mengandalkan kekayaan kami, yang seringkali kami mengandalkan kedudukan kami. Tapi pagi ini setelah kami lihat bagaimana Maria mau memberikan terbaik, bagaimana janda Sarfat ini memberikan yang terbaik, bagaimana Habel mempersembahkan hak sulungnya, memberikan yang terbaik dari buah sulungnya. Kami mau belajar, kami mau belajar dan belajar lagi untuk kami mengerti rancangan rencanamu yang luar biasa di hidup kami. Ampuni kami Tuhan, karena pagi ini kami boleh letakkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan cita-cita kami ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan Yesus. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Engkau lihat tangan kami yang terangkat, karena kami perlu Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat tangan kami terangkat, tangan-Mu turun tangan menolong kami. Ada pemulihan, ada mujizat, ada terobosan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Karena yang terbaik hanya untuk-Mu. Terima kasih. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Saya undang istri saya untuk maju untuk doa. Harum dan sejati. Amin. Di hadapan Yesusku, terimalah, haleluya, korban syukurku ini yang terbaik di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan
penyembahanmu. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi firman itu akan bekerja luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan hati yang tulus, bukan dengan motivasi yang lain. Karena kami tahu satu hal, Engkau sudah memberi kami yang terbaik, maka kami dapat memberi karena kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu memberi dengan hati yang tulus. Hati kami, pikiran kami, waktu kami, tenaga kami, bahkan harta kami semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, masih ada kesempatan buat kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya ketika kami memberi, Tuhan pasti turut campur tangan dalam segala perkara. Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan pasti menolong kami. Sebab kami tahu di dalam Yesus selalu ada harapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Pakai lebih lagi hamba-Mu agar setiap firman yang disampaikannya boleh memberkati banyak orang dan nama Tuhan saja boleh kami agungkan. Dan kami percaya jemaat di tempat ini, kami semua sudah diberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih untuk pelayanannya juga untuk Pendeta Catur Agus Gunawan. Kami sangat terberkati. Tiba saatnya sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh datang beribadah di hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebentar kami ingin memberikan sebagian dari apa yang miliki. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami ini supaya juga bisa berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk persembahan kita bisa dilakukan secara online ya. Kita sekarang transfer. Jadi nanti kalau misalnya mau persembahan yang juga seperti yang memberikan biasa, bisa di belakang nanti ada amplopnya untuk bisa diberikan. Sementara saya kasih waktu untuk memberi, saya akan bacakan satu ayat dulu di 1 Tawarik 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Jadi ini ada juga nomor rekening ya, bisa ditransfer ke sini atau nanti yang mau secara manual bisa di belakang ada amplop yang sudah disediakan. Oke, untuk minggu ini kegiatan kita selama seminggu ke depan ya. Hari Selasa nanti kita tidak ada more, tapi mungkin kita untuk panitia Natal akan ada rapat. Jadi pastikan kalian yang tergabung dalam panitia Natal menyiapkan waktu untuk kita bisa meeting bersama untuk Natal kita ya. Juga untuk hari Kamis kita akan ada KTB seperti biasa. KTB akan ada di 3 tempat ya, di KTB Barat 1 dan 3, lalu KTB Barat 2 sama di Timur ya. Nanti mungkin untuk tempat dan juga detailnya bisa dibicarakan ke masing-masing KTB. Lalu Sabtu juga kita akan ada KTB mahasiswa ya, setiap Sabtu di tempat ini pukul 6:30. Jadi undang juga teman-teman mahasiswa kita untuk datang bersatu hati kita ber-KTB bersama. Lalu mengingatkan juga untuk setiap hari Minggu kita akan ada Sunday School ya. Jadi para orang tua bisa untuk membawa anak-anaknya ke Sunday School. Kita mau mengajarkan, mengenalkan Kristus sejak dini ya untuk anak-anak kita ya. Oke, itu aja, mungkin ada tambahan dari Pak Agus. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak
Catur bersama dengan Ibu dan juga rombongan ya. Kami diberkati, Pak Erik dan Pak Chandra, kami terus doakan supaya Tuhan pakai tetap kuat di dalam Tuhan untuk PR terhadap anak-anaknya. Kami bawa dalam doa, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan suara-suara yang kiranya anak-anak juga akan dipakai Tuhan dan diberkati dan diubahkan Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang masih muda-muda, kita mungkin belum sampai kepada titik-titik di mana mereka berada, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan sejak muda, saudara beruntung ya saudara-saudara. Dan sekali lagi sebelum saya menutup ibadah kita pada siang hari ini, izinkan saya juga berbagi saudara-saudara, karena kebetulan saya juga adalah ketua dari sebuah sekolah tinggi teologi, dan saya berbagi kepada saudara-saudara ini. Saya sudah siapkan video ini lama, tapi beberapa waktu yang lalu karena terburu-buru ada pelayanan di Amerika dan baru sekarang kami bisa sharekan kepada jemaat di SAF, dan kebetulan juga ada saudara-saudara, saya minta tolong untuk tim multimedia untuk bisa menayangkan video ini, dan setelah itu kita akan bersama-sama berdoa, mendoakan pelayanan Pak Catur bersama dengan seluruh tim yang ada, berdoa buat perkembangan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini, orang-orang muda yang cinta Tuhan dan diberkati Tuhan di dalam pekerjaan, di marketplace dan rumah tangga, dan kiranya Tuhan pakai sebagai house of restoration, rumah pemulihan. Shalom saudara-saudaraku terkasih, nama saya Agustinus Dermawan. Saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti. Bayangkan, di tempat ini akan berdiri satu gedung dengan 2 lantai. Lantai pertama itu menjadi tempat tinggal dari para dosen dan staf. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi untuk melayani orang-orang muda yang terpanggil untuk dibentuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berjiwa misi, dan memiliki jiwa kepemimpinan dan menjadi gembala serta pemimpin masa depan. Dan di lantai 2 itu saya sebut sebagai Wisma Pemulihan, di mana di sana akan menjadi tempat, ada 6 kamar, 6 ruang, akan menjadi tempat bagi orang-orang atau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang membutuhkan waktu sabbatical time untuk mereka beristirahat, mereka dipulihkan, mereka memiliki visi baru, disegarkan secara rohani, dan kalau mereka rumah tangga, mereka hidupnya mengalami kesehatan di dalam hubungan mereka, memulihkan pasangan untuk mengubahkan kota. Restore a couple, change the city. Itu kerinduan kami, agar orang-orang yang memakai fasilitas Wisma Pemulihan, mereka hidupnya dipulihkan dan mereka kemudian kembali ke pelayanan mereka menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, yang sehat dan siap dipakai Tuhan untuk mengubahkan kota, tempat di mana mereka melayani. Dan saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita semuanya untuk mengambil bagian. Ini tidak bisa kami pikul sendirian. Mari kita bersama-sama untuk mengambil bagian dengan cara saudara membantu kami mengirimkan dana dan mengambil bagian, mengirimkan material apapun yang saudara rasa Tuhan gerakkan, kami terbuka untuk itu. Dan dengan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, tahun depan tempat ini akan berdiri, gedung itu, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua.
kira-kira gedung itu dibangun tahun 70-an. Dan setelah sekian tahun kami coba renov sini karena bocor sana sini. Waktu dipaku itu muprul saudara-saudara temboknya ya. Jadi kami hitung-hitung rencana mau direnov karena itu ada tambahan-tambahan teras. Jadi sampai ada rumah staf itu kalau panas sekali karena jarak antara genting dan plafon itu sangat dekat. Dan satu kali kami coba jadikan seperti besar begitu atapnya, diperpanjang, dijadikan satu. Hitung-hitung kira-kira bisa habis 800 sampai ya sekitar 800-an juta. Dan mungkin 5 tahun berikutnya akan mengalami masalah. Akhirnya kami putuskan untuk kemudian dibongkar sama sekali karena kalau direnov juga bahkan kemudian tidak menyelesaikan masalah setelah 5 tahun berikutnya. Dan kemudian kami langsung juga beriman untuk lantai 2 dibangun. Jadi ini kira-kira ada 10 apartemen begitu. Di bawah ada 4 apartemen dengan 2 kamar dan 1 kamar mandi. Dan di atasnya kemudian ada 6 single 6 apartemen dengan 1 kamar dan 1 kamar mandi. Diharapkan karena kita juga ingin membuka kesempatan apabila ada hamba Tuhan yang mau retreat ke Malang perlu tempat begitu ya saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang di pelayanan di pelosok-pelosok nggak pernah piknik begitu ya saudara-saudara. Mungkin mereka bisa bermalam di tempat kami. Itu lantai yang kedua dengan 6 apartemen. Dan kalau Bapak Ibu termasuk jemaat Tuhan ada berkat, silahkan menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan ini. Itu saja saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita. Sekalipun mungkin SAF ini kita juga belum punya tempat permanen ya saudara-saudara. Kita masih kontraktor, di sini masih nyewa. Waktu sekolah minggu pernah kami buka tikar di depan ya Pak Catur waktu itu. Karena kami gak ada tempat, sementara ada anak-anak sekolah minggu. Dan akhirnya ada kesempatan lantai 6 itu sebenarnya dapur dengan begitu besar freezer dari kabinet dulu namanya di sini. Kami harus pepetkan semua dan kami sulap cat. Kebetulan ownernya boleh nyewa lantai 6 sehingga bisa ada ruangan sekolah minggu. Tadi Pak Catur naik untuk ke toilet ya di situ ruang sekolah minggu masih terbatas. Hati saya tersentuh dengan pelayanan dari orang-orang ini, saudara-saudara yang jauh saja mau agar Indonesia. Mereka selalu mengatakan Indonesia is the largest Muslim country. Indonesia adalah negara Muslim terbesar populasinya dan dia selalu mengatakan, we have to do something. Kita harus melakukan sesuatu untuk Indonesia. Saudara dan saya ada di Indonesia bukan karena kebetulan, karena Tuhan punya rencana. Melalui kita Indonesia diberkati Tuhan. Mari kita akan doakan bersama-sama pekerjaan Tuhan di SAF dan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada dan termasuk pelayanan Tuhan Pak Catur bersama dengan tim yang ada. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami menyerahkan pelayanan Pak Catur bersama dengan Ibu, bersama dengan seluruh tim yang ada. Pak Chandra, bersama dengan Ibu Caroline dan anak-anak. Engkau menguatkan, menjagai mereka ya Tuhan. Iblis tidak akan tinggal diam. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau melindungi mereka, hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Demikian juga Pak Erik dan Ibu Renata bersama dengan 4 anaknya ya Tuhan. Anak dan cucu yang ada, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong dan menjagai mereka ya Tuhan. Tuhan Engkau menolong agar mereka dengan anak-anak bersama dengan pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan diri kepada anak-anak sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat SAF yang hari ini sudah datang di dalam ibadah. Kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang muda yang potensial ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau menyerahkan, kami bersyukur sejak muda mereka mengenal Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan pakai mereka
buat mereka menjadi berhasil di marketplace, di dalam pekerjaan, dan di dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh di dalam Tuhan. Menjadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di negeri asing, sekalipun mereka di dalam tekanan, justru di dalam tekanan mereka dapat menyatakan Tuhan yang luar biasa. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang belum bisa hadir karena ada pekerjaan di luar kota ataupun kesibukan yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong mereka untuk selalu mengingat hari Sabat, hari bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengandung. Kiranya Tuhan Engkau menolong. Untuk Michelle dalam kandungannya, mungkin beberapa waktu yang akan datang akan melahirkan, Engkau berkati. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga akan melangsungkan acara-acara istimewa untuk pertunangan, bahkan pernikahan di tahun depan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah tekanan yang ada, mereka tetap menemukan damai sejahtera, menemukan sukacita, dan menjalani semuanya dengan pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang orang tuanya, keluarganya yang sedang sakit. Kami berdoa, ya Tuhan Engkau menolong untuk Pak Miming, Papa dari Rio ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan keluarga ini. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu saja menyertai keluarga ini. Kami berdoa usaha mereka untuk tetap melakukan yang terbaik. Biarlah Tuhan hiburkan, kuatkan, dan kami minta mujizat yang dari Tuhan saja. Dokter boleh angkat tangan, tapi kalau Tuhan yang berperkara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang sudah hadir, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Engkau pakai gereja ini menjadi rumah pemulihan. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan akan percayakan, yang akan diubahkan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan maupun jemaat yang sudah hadir. Tuhan memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Bahkan firman yang engkau dengar menjadi benih yang kekal, yang engkau bersedia dengan sukarela melakukan di dalam takut akan Tuhan, supaya dunia tetap dapat melihat bahwa engkau adalah orang-orang murid-murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, dan semua yang kau kerjakan. Dan biarlah hidupmu semakin serupa dengan Kristus, karena engkau menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan hati, penguasaan, dan pengendalian diri. Dan melalui itu semua, kerajaan Allah datang atas setiap kita semuanya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya ketika meninggalkan tempat ini sampai Maranatha. Yesus menyebut kita semua yang setia. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Biarlah ini menjadi doa kita. Karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia.
dan setia, taat dan setia.